Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan UAS Sosioinformatika dengan judul Isu Sosial Teknologi Kebocoran Data Pribadi oleh Instansi Pemerintah dan Swasta. Dengan beranggotakan kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mirza Helga Pramatanadi dengan NIM akhir 051, kemudian ada Ruslan Bahresi SHI Gafar dengan NIM akhir 045, kemudian saya sendiri Reza Avicenna dengan NIM akhir 075. Yang pertama, latar belakang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah memudahkan berbagai layanan publik maupun swasta. Namun, kemajuan ini memunculkan ancaman serius. Salah satunya adalah kebocoran data pribadi di Indonesia. Kasus kebocoran data semakin marak, salah satunya adalah insiden kebocoran 279 juta data penduduk di BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan informasi di berbagai instansi. Selain itu, literasi digital masyarakat Indonesia juga masih rendah, sehingga mereka rentan menjadi korban penyalahgunaan data. Karena itu, diperlukan pendekatan sosioinformatika untuk menganalisis dampak sosial, etika, dan budaya dari masalah ini. Kemudian rumus masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus kajian ini, yaitu 1. Apa faktor utama yang menyebabkan kebocoran data pribadi di instansi pemerintah dan swasta di Indonesia? Yang kedua, bagaimana dampak sosial, budaya, dan etika dari kebocoran data terhadap masyarakat? Yang ketiga, apa peran serta tanggung jawab profesional teknologi informasi dalam menghadapi isu kebocoran data pribadi ini? Selanjutnya, tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang isu kebocoran data pribadi dari perspektif sosioinformatika. Tujuan khususnya yaitu untuk mengidentifikasi faktor penyebab kebocoran data pribadi di sektor publik dan swasta, menganalisis dampak sosial, budaya, dan etika dari insiden tersebut terhadap masyarakat, serta merumuskan peran dan tanggung jawab profesional TI dalam mencegah serta menangani kebocoran data dan data pribadi di Indonesia. Next. Sini adalah metode pengumpulan data. Kita menggunakan metode yang dalam penyusunan laporan ini dipakai library research. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, berita online terpercaya, serta regulasi resmi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita biasa sebut UU ITE, dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu UU PDP. Selain itu, kode etik profesional dari ACM dan IEEE digunakan sebagai dasar untuk menganalisis tanggung jawab moral pada profesional TI dalam menangani isu kebocoran data pribadi. Dari sini ada deskripsi isu. Kebocoran data pribadi merupakan salah satu ancaman paling signifikan di era digital. Data-data sensitif seperti NIK, alamat, nomor ponsel, hingga gaji sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah. Salah satu kasus besar adalah kebocoran data BPJS Kesehatan pada tahun 2021 yang mencapai 279 juta data penduduk. Selain itu, kasus serupa juga terjadi di platform ride sharing pada tahun 2022. Dampaknya tidak hanya berupa kerugian finansial dan penyalahgunaan identitas, tetapi juga menimbulkan kecemasan, ketidakpercayaan, serta ancaman kejahatan siber seperti phishing dan penipuan digital. Di sini ada analisis sosial dan budaya. Isu kebocoran data pribadi berdampak signifikan pada masyarakat digital Indonesia. Rasa cemas dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan digital meningkat. Yang pertama adalah dampak pada masyarakat. Insiden kebocoran data pribadi menimbulkan rasa takut, ketidaknyamanan, dan ketidakpercayaan terhadap layanan digital. Khususnya dari instansi pemerintah, masyarakat menjadi lebih waspada dalam menggunakan aplikasi atau layanan online.
dan takut data mereka disalahgunakan. Contohnya pasca kasus BPJS Kesehatan, publik kecewa karena tidak adanya informasi mitigasi resmi dari pihak penyelenggara. Yang kedua adalah dampak terhadap budaya dan nilai sosial. Secara budaya, masyarakat Indonesia awalnya belum tentu terlalu peduli dengan isu privasi. Namun, maraknya kebocoran data memaksa masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga data pribadi. Nilai-nilai sosial seperti keterbukaan mulai menjadi sikap hati-hati di ruang digital. Privasi kini dipandang sebagai hak digital yang harus dilindungi. Selanjutnya saya akan diserahkan kepada Ruslan Baresi. Baik, sekarang kita masuk pada bab tinjauan etika dan hukum. Pada poin pertama ada kode etik profesi TI. Dalam kode etik ACM dan IEE, profesional TI wajib menjaga privasi dan keamanan data pribadi pengguna. Mereka harus mengelola data secara bertanggung jawab dan melindungi hak-hak digital masyarakat. Mengabaikan aspek keamanan data merupakan pelanggaran etika dan moral. Dan yang kedua ada relevansi hukum. UU ITE pasal 26 menyatakan bahwa penggunaan data pribadi harus ada izin pemiliknya. Sementara UU PDP tahun 2022 memberikan aturan lebih rinci mengenai hak-hak subjek data, tanggung jawab pengendali data, hingga sanksi pidana dan administrasi bagi pelanggar. Dan yang ketiga ada tanggung jawab moral pelaku TI. Profesional TI bertanggung jawab secara moral untuk tidak hanya membangun sistem aman, tetapi juga aktif melaporkan jika ada potensi kebocoran. Mereka wajib memastikan sistem berjalan etis, aman, dan transparan demi melindungi masyarakat. Next. Berikut ada masuk pada bab peran profesional TI. Pada poin pertama, sikap profesional yang diperlukan. Profesional TI harus menerapkan prinsip kehati-hatian atau due diligence, menjunjung transparan pengelola data, serta memberlakukan standar keamanan seperti ISO atau IEC 27001 atau NIST framework. Prosedur keamanan, audit berkala, dan security by design harus menjadi kewajiban standar. Dan pada poin kedua yaitu kewajiban moral dan etis profesional TI. Selain aspek teknis, profesional TI berkewajiban melaporkan pelanggaran keamanan data yang dapat merugikan publik. Mereka juga perlu mengedukasi pihak non-teknis tentang pentingnya keamanan data dan cara melindunginya, karena keamanan sistem digital menjadi tanggung jawab bersama. Next. Kemudian ada solusi dan kampanye sosialisasi. Yang pertama, solusi yang diusulkan untuk mencegah kebocoran data perlu dilakukan penegakan UU PDP secara tegas, pembentukan otoritas perlindungan data independen, pelatihan keamanan cyber rutin bagi pengelola data, serta audit dan sertifikasi sistem secara berkala. Dan yang kedua ada rancangan kampanye edukasi. Kampanye edukasi publik bertajuk #Jaga Datamu penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran digital masyarakat. Media kampanye berupa video, edukasi di Instagram dan TikTok, poster digital di sekolah dan kampus, serta webinar gratis tentang keamanan data. Konten kampanye meliputi tips menjaga data pribadi, pentingnya autentikasi 2 faktor, dan cara melaporkan insiden kebocoran data. Dan yang terakhir ada penutup dan rekomendasi. Yang pertama ada kesimpulan, kebocoran data pribadi bukan sekedar isu teknis, tetapi juga menyentuh ranah sosial, budaya, dan etika. Kelemahan sistem pengelolaan data di instansi pemerintah dan swasta memperbesar potensi kebocoran data. Kondisi ini memperburuk kepercayaan publik terhadap ekosistem digital nasional. Profesional TI memiliki peran penting dalam membangun sistem yang aman, transparan, dan patuh hukum. Di sisi lain, keberadaan UU PDP menjadi tonggak penting meski implementasinya perlu diperkuat. Kesadaran budaya privasi pun harus ditanamkan di masyarakat sebagai bagian dari hak asasi digital. Kemudian ada rekomendasi lanjutan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap beberapa rekomendasi yang perlu diprioritaskan. Pertama, penegakan hukum yang lebih tegas melalui pengaktifan otoritas pengawas data independen. Yang kedua,
meningkatkan literasi digital masyarakat secara sistematis agar mampu menjaga privasi data pribadi mereka. Dan yang ketiga, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas TI untuk berbagi praktik terbaik dan menyusun pedoman teknis perlindungan data. Dan yang terakhir, perlu didorong inovasi teknologi keamanan data seperti privacy enhancing technologies dan sistem deteksi ancaman cyber yang sesuai kondisi lokal. Baik, mungkin cukup sekian dari presentasi kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.